Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial membuat database MySQL dengan menggunakan PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin merupakan layanan yang disediakan untuk mempermudah user dalam mengelola database berbasis MySQL. Namun, sebelum kita dapat menggunakan layanan PHP-MyAdmin ini, kita terlebih dahulu harus mendownloadnya dan serta menginstal aplikasi yang bernama SAM. Adapun link download aplikasi SAM akan saya taruh di bagian kolom deskripsi. Baiklah, kita mulai saja tutorial kali ini. Baiklah, yang pertama harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SAM serta menjalankannya. Di sini terdapat dua cara, yaitu cara pertama, klik tombol search, kemudian ketikkan SAM. Jika tidak tampil aplikasi SAM di sini, maka kita bisa mencoba cara kedua dengan cara klik File Explorer, kemudian cari folder SAM yang kalian telah install tersebut. Dalam hal ini saya menginstal SAM di local disk D. Maka caranya klik data D, cari folder SAM, klik 2 kali, kemudian klik SAM control panel, SAM control, klik 2 kali. Ya, kemudian jalankan port Apache dan MySQL. Caranya klik start. Ada action modul Apache dan modul MySQL. Kemudian ini dapat kita tutup terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuka web browser kalian. Dalam hal ini saya menggunakan web browser Google Chrome. Klik Google Chrome-nya. Ketik localhost. Ketik localhost saja. Kalau saya menggunakan titik 28080 karena ada masalah pada port Apache saya. Jika sudah klik localhost, maka tekan enter. Klik PHP-MyAdmin. Maka akan tampil halaman utama dari PHP-MyAdmin. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat basis datanya. Pertama, kita klik basis data. Kemudian pada kolom buat basis data, ketik nama basis data yang kalian inginkan. Misal saya akan membuat basis data bernama DB penjualan. Kemudian klik buat. Database DB penjualan database DB penjualan telah terbuat. Kemudian kita dapat membuat tabel dari database penjualan. Misal tabelnya yaitu tbl underscore barang. Jumlah kolomnya misalkan 6. Klik kirim. Nah, maka di sini akan tampil form untuk mengisi kolom dari tabel barang tersebut. Misalkan kolom pertama kita isi datanya dengan ID
barang, tipe datanya integer, kemudian panjang nilainya yaitu 11, kemudian pada kotak AI atau auto increment kita klik checklist dan dijadikan primary key, itu ID barangnya dijadikan primary key dan auto increment. Kemudian kolom keduanya misalkan nama barang, tipe datanya varchar, panjang nilainya 50. Kemudian kolom ketiga harga, tipe datanya integer, panjang nilainya misal 8. Kemudian kolom selanjutnya misalkan stok barangnya, jenisnya integer, panjang nilainya 4 misalkan. Kemudian selanjutnya kolom selanjutnya yaitu satuan, tipe datanya yaitu varchar, panjang atau nilainya 3. Kolom terakhir yaitu misalkan ID supplier, ID suppliernya varchar, tipe datanya, kemudian panjang nilainya misalkan 7. Setelah keenam kolom tersebut ini telah dibuat, maka klik simpan. Ya, maka kolom dari tabel barang atau tabel barang ini sudah terbuat. Lalu saya akan mendemokan bagaimana cara memasukkan data-data ke dalam kolom-kolom yang ini, ID barang, nama barang, harga, stok, satuan, dan ID supplier. Caranya klik tambahkan, maka di sini akan tampil form input datanya. Kita bisa mengisi datanya di kolom nilai ini, misalkan ID barangnya 1, nama barangnya misal mouse wireless, misalkan harga barangnya 50.000, stok barangnya misalkan 700, satuannya PCS, ID suppliernya misal SAP 0003. Kemudian kita klik kirim, satu baris ditambahkan. Untuk melihat data dari kolom atau baris yang baru saja kita tambahkan, klik jelajahi. Ya, maka di sini akan tampil data baris atau data dari kolom ID barang, nama barang, harga, stok, satuan ID, dan ID supplier. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit data atau baris kolom-kolom tersebut ini. ID barang, nama barang, harga, stok, satuan,
dan ID supplier. Caranya klik ubah atau yang berlogo pensil ini, klik misal ID yang saya edit, yang saya rubah nama barangnya jadi keyboard. Jadi keyboard harganya misalkan 70.000, stoknya misalkan 400, satuannya PCS, ID suppliernya misalkan SAP 0007. Setelah kita sudah mengedit data atau baris dari kolom tersebut, maka kita klik kirim. Kemudian maka di sini data sudah teredit. ID barangnya 1, nama barang keyboard, harganya 7.000, stoknya 400, satuan PCS, ID suppliernya SAP 0007. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus tabel di PHP MyAdmin. Caranya klik tabel yang ingin Anda hapus, misal tabel barang ini. Klik, kemudian klik operasi. Kemudian pada kotak dialog hapus data atau tabel, klik hapus tabel atau drop. Kemudian klik OK untuk konfirmasi. Ya, maka tabel barang atau tabel barang udah database penjualan berhasil dihapus. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus database. Klik database yang kalian ingin hapus, misal dari penjualan. Kemudian klik operasi. Kemudian klik hapus basis data atau drop. Klik OK. Maka di sini MySQL memberikan hasil, yaitu basis data telah terhapus. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara ekspor database di PHP MyAdmin. Misalkan DB Chat ini, kita klik, kemudian klik ekspor. Kemudian klik kirim. Maka akan terdownload DB Chat dengan ekstensi SQL. Cara membukanya, tampilkan semua dan bisa dilihat DB Chat-nya dengan klik tampilkan dalam folder. Ini bisa dilihat langsung dengan klik 2 kali DB Chat-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengimpor basis data dari PHP MyAdmin. Caranya kita buat database baru. Klik beranda dulu. Klik basis data. Misal buat basis datanya atau database-nya, misal DB contoh.
kemudian klik buat. Setelah DB contoh ini kita buat, maka kita klik import, kemudian klik pilih file. Ya, cari database yang ingin Anda import, misal DB contoh, klik open. Nah, di sini ada keterangan DB underscore contoh .sql berhasil diupload, kemudian klik kirim. Ya, di sini ada keterangan import telah selesai. Untuk melihat database contohnya atau DB contoh, bisa klik DB underscore contoh. Tabelnya di sini masih satu tabel, kolomnya ini, dan datanya atau row-nya atau barisnya ini. Ya, kurang lebih seperti ini tutorial membuat basis data atau database MySQL dengan PHP MyAdmin dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.